Pada video ini, telah dirancang pengontrol PI mode single phase PWM inverter. Struktur kontrol terdiri dari dua loop dan telah diatur secara berjenjang, yaitu dua variabel sistem arus induktor dan tegangan keluaran sebagai variabel umpan balik. MATLAB telah digunakan untuk merancang parameter kontrol PI untuk kedua loop. Kinerja diverifikasi pada sistem inverter dengan berbagai jenis beban. Sebelum kami membahas lebih lanjut, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Dinamika Sistem dan Simulasi Prodi Teknik Fisika Institut Teknologi Sumatera yang beranggotakan Halo, perkenalkan nama saya Reni Sylvia Dewi, NIM 1183200024. Halo semuanya, kenalkan nama saya Hilmatul Saada, NIM 1193200026. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pipit Fitria Yuliadi, NIM 1183200005. Halo, perkenalkan nama saya Setia Esra Haloho dengan NIM 1193200010. Halo semuanya, perkenalkan saya Devi Triana dengan NIM 1183200030. Saya Imam Prastyo, NIM 1183200009. Penggunaan barang-barang elektronik telah lazim di dalam hidup masyarakat pada masa ini. Hal tersebut dapat kita amati dalam kegiatan sehari-hari. Misalkan pada masa ini, penggunaan kompor dapat ditenagai dengan listrik, yang disebut dengan kompor listrik. Padahal, zaman dahulu kompor hanya bisa ditenagai oleh minyak tanah yang kurang efisien dalam pengisiannya, ataupun gas yang memiliki bahaya yang dapat menimbulkan ledakan jika tidak dipasang dengan benar. Dari hal tersebut, kita tahu jika barang-barang elektronik dapat meningkatkan efisiensi keamanan, tapi terdapat masalah dari perangkat listrik, karena umumnya perangkat listrik dirancang khusus dijalankan dari arus arah. Tetapi terdapat juga yang menggunakan arus bolak-balik pada tegangan tinggi. Untuk hal tersebut dapat menggunakan adaptor daya. Salah satu adaptor yang digunakan adalah inverter. Inverter memiliki pengertian yaitu perangkat listrik yang dapat mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik pada tegangan yang lebih tinggi. Dalam penggunaan inverter dibutuhkan pengontrol umpan balik agar inverter mampu memproduksi dan mempertahankan tegangan. Pengontrol yang digunakan untuk inverter ini adalah pengontrol PI. Parameter yang dibutuhkan untuk kontroler PI adalah KP untuk mendapatkan respon transien yang cepat dan kestabilan yang bagus, serta KI untuk mengurangi steady state error. Pengontrol PI sendiri memiliki fungsi alih yaitu KP ditambah KI per S sama dengan KP dikali S per KI per KP per S. Dengan desain gambar blok pengontrolan arus mode PI dengan single phase PWM inverter yang terlihat seperti pada gambar di layar. Berdasarkan pada gambar ini, Metode kontrol yang digunakan dalam sistem pengontrolan single phase PWM inverter memiliki dua loop yang bekerja. Loop yang pertama adalah loop arus atau surround loop dan loop kedua adalah loop tegangan atau voltage loop. Pada loop arus atau inner loop, terdapat dua mode pengontrolan, yaitu menggunakan pengontrol PI pada blok pertama dan pengontrol PWM pada blok kedua. Pengontrolan ini dilakukan untuk mengendalikan arus yang mengalir di dalam sistem yang dapat direpresentasikan secara matematis sebagai berikut, yaitu KPWM sama dengan VDC per V3. Sedangkan pada loop tegangan atau outer loop sendiri digunakan untuk mengendalikan jalannya seluruh sistem di dalam rangkaian single phase PWM inverter. Kemudian, desain dari diagram blok dari gambar pengontrolan arus mode PI dengan single phase PWM inverter dapat disederhanakan kembali seperti gambar yang ditampilkan di layar, yaitu desain diagram blok dengan inner loop dan outer loop. Nah, berdasarkan gambar tersebut, dibutuhkan deskripsi matematika dari inner loop untuk dapat mengisi fungsi alih dari blok. Inner loop berada pada posisi di antara IREF dan IL sehingga fungsi matematis didapatkan dari IL per IREF yaitu seperti yang berada di layar, yaitu IL per IREF sama dengan KPWM dengan RCS plus 1
per RLCS kuadrat plus CRL plus L dikalikan S plus R plus RL. Sehingga jika digabungkan menjadi keseluruhan sistem inner loop menjadi seperti yang berada di layar, yaitu IL per IREF sama dengan KP S plus K1 per KP per S dikalikan dengan VDC per V3 dikalikan dengan RCS plus 1 per RLCS kuadrat plus CRL plus L dikalikan dengan S plus R plus RL. Berdasarkan persamaan keempat, dapat dibuat sistem sesuai dengan gambar kedua. Sistem akan disimulasikan dengan MATLAB, yang kemudian akan disimulasikan sesuai dengan tabel 1 yang berada di layar, dan gambar ketiga yaitu diagram blok simulasi pada MATLAB. Berdasarkan hasil simulasi yang sudah dilakukan sesuai dengan diagram blok dan juga transfer function sistem yang sudah ditentukan pada bagian metodologi, sehingga akan mendapatkan grafik yang seperti ini. Garis biru adalah grafik dari sistem yang disimulasikan, sedangkan garis kuning adalah set point yang ditentukan atau nilai yang diharapkan. Grafik menunjukkan overshoot yang sangat cepat dan tinggi pada detik ke 0,01 dengan nilai yang hampir mencapai 9. Sistem juga memiliki respon yang sangat cepat untuk memperkecil steady state error, akan tetapi sistem tidak dapat berhenti berosilasi sampai di stop time yang sudah ditentukan. Hal ini menyebabkan banyaknya noise yang muncul di dalam sistem. Respon sistem yang dijelaskan terjadi karena besarnya nilai KP, akan tetapi tidak diimbangi oleh besarnya nilai TI. Fungsi KP adalah untuk mempercepat kerja sistem, sedangkan TI untuk mengurangi steady state error pada sistem. Jika laju respon sistem terjadi sangat cepat, akan tetapi terlalu sedikitnya fungsi yang mengurangi steady state error, maka sistem akan berosilasi secara terus-menerus dan sangat cepat. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, saran yang dapat diberikan kepada percobaan-percobaan selanjutnya adalah untuk memperbesar nilai dari TI. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kestabilan dari suatu sistem, karena tidak stabilnya sistem akan mempercepat kerusakan pada alat yang digunakan pada percobaan. Hal ini juga dapat membahayakan bagi orang-orang di sekitar dan yang melakukan percobaan jika terjadi short pada alat. Kesimpulan yang didapatkan dari simulasi yang dilakukan adalah: yang pertama, pengontrol PI untuk inverter dapat memberikan keluaran seperti yang diharapkan dari inverter untuk perangkat listrik. Yang kedua, kontrol proporsional integral digunakan untuk mengumpan balikan nilai keluaran arus dari inverter dengan memberikan gain. Kemudian yang ketiga, overshoot terjadi pada detik ke 0,001 dan settling time terjadi pada detik ke 0,028 yang berarti sistem berjalan dengan sangat cepat. Kemudian yang keempat, respon sistem masih memiliki noise yang sangat tinggi yang berasal dari terlalu kecilnya nilai TI berbanding dengan besarnya nilai KP yang digunakan dalam sistem. Kemudian yang terakhir, terlalu banyaknya noise pada sistem dapat menyebabkan kerusakan alat dalam waktu dekat.